Aku menemukan surat cerai yang sudah lama ditandatangani oleh suamiku. Ternyata, 30 hari lagi, mantan kekasihnya dijadwalkan akan kembali ke Indonesia. Aku segera menandatangani surat itu dan diam-diam meninggalkan negara ini, hanya untuk mendapati 120 panggilan tak terjawab dan rentetan pesan teks saat aku tak bisa dihubungi. 2 hari sebelum Lebaran, jalanan sore itu penuh dengan denyut kehidupan. Dari pengeras suara di pusat perbelanjaan, terdengar lagu-lagu religi yang ceria, berpadu dengan gelak tawa orang-orang. Deru kendaraan dari mereka yang terburu-buru menyelesaikan urusan terakhir sebelum libur panjang menambah riuh suasana. Udara panas khas Jakarta terasa menyengat, namun suasana hangat menyambut hari kemenangan seakan mampu melelehkan segalanya. Aku pun berusaha membaurkan diri dalam suasana itu, membersihkan rumah yang selama setahun terakhir kujuluki sangkar emasku. Aku menutup setiap jendela dengan rapat dan membersihkan setiap sudut. Saat aku mendorong sebuah lemari kayu jati tua dari sudut ruangan untuk menyapu sarang laba-laba di belakangnya, sebuah map biru tiba-tiba meluncur jatuh dari atas lemari dengan bunyi buk yang kering. Sepertinya map itu sudah disembunyikan di sana sejak lama sekali. Karena penasaran, aku memungutnya, menepis debu tebal yang menyelimutinya, dan membukanya. Di dalamnya, beberapa lembar kertas HVS dijepret dengan rapi, dan saat itu juga, duniaku seakan runtuh di bawah kakiku. Surat gugatan cerai, tercetak tebal dengan huruf kapital. Kata-kata itu menusuk mataku dengan kejam, bagaikan duri. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman terakhir. Di kolom pemohon, terpampang sebuah tanda tangan yang sangat kukenal, kuat dan tegas. Itu adalah tanda tangan suamiku, Arya. Tanggal tanda tangannya adalah 15 Desember. Sudah lebih dari 2 minggu yang lalu. Tenggorokanku tercekat, dan telingaku berdengung. Aku tak lagi bisa mendengar lagu ceria dari luar. Yang tersisa hanyalah suara detak jantungku sendiri yang seakan pecah berkeping-keping. Perjalanan dinas mendadak. Rapat yang menyambung hingga larut malam. Sikapnya yang mudah marah dan menggerutu karena stres pekerjaan. Kini aku sadar, semua itu ada alasannya. Ia sibuk bukan untuk keluarga ini. Ia sibuk mempersiapkan kehidupan barunya tanpaku. Tepat pada saat itu, ponsel di atas meja bergetar. Pesan dari Arya. Aku hampir tak punya kekuatan tersisa bahkan hanya untuk membuka layarnya. Sebuah pesan singkat dan dingin muncul, sedingin sikapnya belakangan ini. Aku lembur lagi. Ada klien penting. Kamu makan malam duluan saja, tidak usah tunggu aku. Klien penting. Aku tertawa getir. Air mataku jatuh tak terbendung di atas surat cerai itu, membuat tulisan di atasnya luntur. Selama 5 tahun terakhir, aku meninggalkan karier yang kucintai untuk menjadi pendukung di belakang layar. Memastikan ia bisa membangun kariernya dengan nyaman. Aku belajar mengencangkan ikat pinggang dengan uang bulanan 50 juta rupiah yang ia berikan, dan terbiasa dengan makan malam seorang diri. Aku percaya pengorbananku akan dihargai dan dibalas dengan sebuah keluarga yang harmonis. Tapi aku salah. Ternyata di matanya, aku hanyalah duri yang harus dicabut, penghalang yang harus disingkirkan agar ia bisa menyambut orang barunya dengan gagah. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin, memeluk map itu di dadaku. Kertas yang tipis itu terasa begitu berat, menekan dan menghancurkan hatiku. Aku memandang sekeliling rumah. Di setiap sudutnya, ada bayang-bayang tahun-tahun yang telah kami lalui. Itu set sofa yang kami pilih bersama. Ini foto pernikahan kami, di mana kami tersenyum lebar pada hari terpenting kami. Semuanya masih sama. Hanya hati manusia yang telah berubah. Aryaku, pria yang bersumpah akan mencintai dan melindungiku seumur hidup. Kini, ia menjadi orang yang menandatangani surat untuk mengakhiri pernikahan ini. Di luar jendela, bunga bugenvil mulai bermekaran, menandakan musim semi akan segera tiba. Namun musim semi di dalam hatiku, rasanya telah mati sejak saat itu. Setelah malam yang menentukan itu, aku tidak lagi menangis. Rasa sakit seolah membeku menjadi bongkahan es dingin di dalam dadaku.
Aku menyimpan surat cerai itu di laci terkunci dan berpura-pura tidak pernah melihatnya. Aku tetap berbelanja, memasak, membersihkan rumah, dan menanyakan kabarnya setiap kali ia pulang. Hanya saja, suaraku tak lagi memiliki kehangatan atau perhatian seperti dulu, yang tersisa hanyalah sikap formal yang acuh tak acuh. Arya tidak menyadari perubahan itu, atau mungkin ia sengaja pura-pura tidak tahu. Ia tetap hidup di dunianya sendiri, pergi pagi dan pulang larut malam. Pada malam takbiran, saat aku dan putra kami, Rian, baru saja selesai makan malam, ia pulang. Tercium samar aroma alkohol dan parfum wanita yang mahal dari tubuhnya. Ia tampak mabuk, tetapi berusaha keras untuk terlihat normal. Ia berjalan mendekat dan menyodorkan sebuah kotak beludru merah kecil di hadapanku. Hadiah. Selamat Lebaran, ya? Aku menerimanya tanpa kata. Hatiku tak merasakan apa-apa. Perlahan aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu yang indah, bertatahkan permata berkilauan. Pandanganku terpaku. Ini adalah model edisi terbatas dari sebuah merek terkenal. Desain yang pernah disebutkan oleh Laura, wanita yang sangat ia cintai sebelum menikahiku, di akun media sosial pribadinya beberapa waktu lalu. Ia bahkan tidak berusaha untuk memilih hadiah yang mungkin kusukai, dan entah sengaja atau tidak, ia memilih barang yang mengingatkanku pada mantan kekasihnya. Aku menatapnya. Tatapanku anehnya terasa begitu tenang. Dengan suara sepelan hembusan angin, aku bertanya, "Terima kasih. Tapi, jepit rambut ini kamu beli untukku, atau untuk dia yang akan segera kembali?" Arya, yang baru saja hendak duduk, tertegun mendengar pertanyaanku. Senyum yang tadinya terukir di bibirnya membeku. Ia menatapku lekat-lekat, matanya memancarkan kilat kebingungan dan rasa bersalah, yang dengan cepat berubah menjadi jengkel. "Kamu ini bicara apa sih? Aku sudah belikan hadiah pun masih mengeluh? Atau karena seharian di rumah saja jadi pikiranmu aneh-aneh?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menutup kotak itu dengan tenang dan meletakkannya di atas meja. Keheninganku sepertinya membuatnya semakin tidak nyaman. Ia berkata dengan tajam, "Aku ini lelah seharian bekerja. Sampai di rumah, aku ingin tenang. Bisa tidak kamu berhenti mencari-cari masalah? Mencari masalah." Aku tiba-tiba merasa lucu. Orang yang akan menghancurkan keluarga ini adalah dia. Orang yang dengan kejam menipuku juga dia. Tapi sekarang, dengan tak tahu malunya ia mengatakan akulah yang mencari masalah. Dulu aku berpikir jika aku mengetahui ia berselingkuh, aku akan berteriak dan meraung-raung. Ternyata tidak. Sekarang, aku begitu tenang hingga menakutkan. Mungkin jika kekecewaan sudah mencapai puncaknya, seseorang bahkan tak punya tenaga lagi untuk merasakan sakit. Aku bangkit, berniat menggendong putraku ke kamar tidur. "Aku lelah, mau tidur duluan." Arya menatapku dengan sorot mata jengkel. Ia tidak mengerti sikapku. Ia terbiasa dengan istri yang selalu lembut dan sabar, bukan seseorang yang sedingin dan sejauh ini. Setelah malam takbiran yang dingin itu, sisa liburan di rumah ini kehilangan semua kehangatannya. Orang-orang masih datang bersilaturahmi, tertawa, berbincang, dan anak-anak menerima amplop lebaran, tapi semua ini terasa seperti sebuah drama di mana para aktor yang lelah hanya menjalankan peran mereka. Arya hampir tidak pernah di rumah. Ia bilang sibuk bertemu teman-teman atau rekan bisnis sejak hari pertama lebaran. Aku tahu itu hanya alasan agar ia bisa menghabiskan waktu dengan orang yang benar-benar ingin ia sambut musim seminya bersama. Hari kedua lebaran, sesuai tradisi, keluarga besar dari pihak suami berkumpul untuk menikmati hidangan ketupat bersama. Ibu mertuaku tampak sangat bahagia hari itu. Mengenakan kebaya bludru merah marun yang mewah, ia tersenyum cerah sambil terus-menerus menyajikan makanan untuk putra dan cucunya. Melihat meja makan yang penuh dengan hidangan lezat opor ayam, rendang, sambal goreng ati, hatiku tetap terasa hampa. Bisakah kelimpahan materi mengisi kekosongan emosional yang semakin menganga? Di tengah-tengah makan,
Setelah beberapa gelas sirup markisa dihidangkan, ibu mertuaku tiba-tiba berbicara padaku, meskipun pandangannya diarahkan ke tempat lain. Mama dengar-dengar si Laura itu mau pulang ke Indonesia loh. Hebat ya anak itu. Sudah bertahun-tahun di luar negeri tapi tidak lupa tata krama. Sering telepon menanyakan kabar orang tua ini. Jantungku sedikit berdenyut nyeri. Nama Laura, yang selama beberapa tahun ini berusaha keras tidak kusebut, kini meluncur begitu alami dan mesra dari bibir ibu mertuaku. Mendengar nama mantan kekasihnya, Arya langsung meletakkan sendoknya, matanya berbinar, dan ia menyahuti ucapan ibunya. Iya, Ma. Dia memang wanita yang hebat, cantik, dan cara bicaranya juga pintar. Katanya setelah kembali, dia mau terus mengembangkan bisnisnya di sini. Ibu mertuaku mengangguk dengan ekspresi bangga, seolah Laura adalah menantunya yang sesungguhnya. Harus begitu. Perempuan zaman sekarang itu harus punya bisnis dan pandai bergaul, biar bisa bantu suami. Kalau cuma mendekam di dapur, tidak tahu perkembangan dunia, ya jangan salahkan suami kalau suatu saat bosan dan pergi. Saat mengatakan ini, ia melirikku dengan tatapan tajam yang penuh makna. Aku tetap diam. Sendok di tanganku terasa berat, dan nasi di mulutku tiba-tiba terasa pahit. Melihatku tidak bereaksi, ibu mertuaku berbicara lebih blak-blakan, seolah sedang menasihati. Citra, kamu jangan tersinggung dengan ucapan Mama. Seorang wanita itu harus tahu posisinya. Jangan memaksakan diri memegang sesuatu yang bukan milikmu. Kalau memang milikmu, ya akan jadi milikmu. Kalau sudah bukan, sekeras apapun usahamu, tidak akan ada gunanya. Kata-katanya seperti menusukkan belati ke jantungku yang sudah berdarah. Ternyata, mereka sudah mempersiapkan segalanya. Mereka telah membersihkan jalan untuk menyambut orang baru. Dan aku, di mata mereka, hanyalah seorang istri keras kepala yang memaksa mempertahankan pernikahan yang sudah berakhir. Aku mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata ibu mertuaku. Lalu aku menatap Arya. Aku tidak menangis, tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya merasa kasihan pada diriku sendiri. Kasihan pada 5 tahun masa mudaku yang telah kukorbankan untuk seorang pria dan sebuah keluarga yang tidak pernah sekalipun menganggapku sebagai anggota keluarga yang sesungguhnya. Makan siang itu berakhir dalam keheningan yang menyesakan. Aku bangkit dengan tenang dan membereskan piring-piring. Bayanganku memanjang di lantai, terasa begitu sepi dan terisolasi. Setelah libur lebaran usai, suasana di rumah menjadi semakin berat. Kata-kata ibu mertuaku hari itu seperti pernyataan yang mengakhiri sisa harapan terakhir yang kumiliki. Rasa sakit tidak membunuhku, malah membuatku lebih dingin dan rasional dari sebelumnya. Aku tahu aku tidak bisa lagi hidup dalam kemunafikan dan penghinaan ini. Sudah waktunya aku mencari jalan keluar untuk diriku sendiri. Setelah memastikan putraku tertidur lelap, aku mengunci pintu kamar dan duduk di meja kerja. Komputer tua yang selama beberapa tahun terakhir hanya kugunakan untuk membaca resep atau berita online, kini menjadi satu-satunya alatku untuk terhubung dengan dunia luar. Dunia di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku membuka aplikasi pesan instan yang sudah lama tidak kugunakan dan mencari nama yang familiar. Sari, satu-satunya sahabatku dari masa kuliah, yang kini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan media besar di New York. Sari, ini aku. Aku butuh bantuanmu. Aku mengetik kalimat pertama dengan jari-jari gemetar. Pihak seberang merespons hampir seketika, seolah ia selalu ada di sana menungguku. Citra. Ya Tuhan. Akhirnya kamu menghubungiku. Ada apa? Katakan saja. Apapun yang bisa kubantu, akan kubantu. Respons hangat Sari membuat ujung hidungku perih. Selama beberapa tahun terakhir, demi menjalankan peran sebagai istri yang baik, aku hampir memutuskan semua kontak dengan teman-temanku. Namun, ia tetap di sana, tanpa sepatah kata pun keluhan. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengetik rencana yang telah kupikirkan selama beberapa malam terakhir. Aku ingin pergi ke New York. Aku mau mengambil S2, MBA.
Aku ingin memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Sari tidak bertanya alasannya. Ia hanya mengirim pesan singkat. Oke Citra. Serahkan padaku. Kamu siapkan mentalmu saja. Sisanya biar aku yang urus. Langkah pertama selesai. Berikutnya adalah masalah keuangan. Aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Aku butuh dana untuk hari-hari pertamaku di negeri asing. Aku teringat pada emas pemberian orang tuaku, hasil jerih payah mereka seumur hidup, sebagai hadiah pernikahan. Itu adalah kenang-kenangan. Tapi untuk apa menyimpan kenang-kenangan dari pernikahan yang sudah mati? Keesokan paginya, aku pamit pada ibu mertuaku, mengatakan akan mengantar putraku ke rumah orang tuaku. Aku naik bus ke sebuah daerah lain di mana tidak ada yang mengenalku, menuju sebuah toko emas kecil. Saat aku meletakkan gelang dan cincin emas di atas etalase kaca, hatiku terasa sakit. Benda-benda itu adalah keringat, air mata, dan seluruh cinta dari orang tuaku. Tapi aku meyakinkan diriku lagi. Orang tuaku pasti ingin aku menggunakan uang ini untuk membangun masa depan yang lebih baik, daripada membiarkan diriku terkubur dalam pernikahan yang tidak bahagia. Uang tunai hampir 2 miliar rupiah di tanganku memberiku sedikit kepercayaan diri. Aku pergi ke bank yang berbeda dari yang biasa kugunakan bersama suamiku dan membuka rekening pribadi atas namaku sendiri. Ketika petugas bank bertanya apakah aku ingin membuat kartu debit internasional, aku mengangguk tanpa ragu. Itu akan menjadi tiketku menuju dunia baru. Semua persiapan berjalan diam-diam dan rahasia. Seperti arus deras di bawah permukaan danau yang tenang, hanya menunggu lapisan es di atasnya pecah. Aku mengira aku punya waktu sekitar sebulan untuk mempersiapkan segalanya. Tapi rencanaku buyar karena satu panggilan telepon dari Arya. Ia meneleponku suatu sore. Suaranya terdengar sedikit bersemangat bercampur canggung. Citra, malam ini ada teman lamaku yang pulang dari luar negeri. Dia rekan bisnis yang sangat penting. Aku mengundangnya makan malam di rumah. Bisa tolong kamu siapkan? Rekan bisnis yang penting. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu siapa orang itu. Laura? Ia kembali lebih cepat dari yang dikatakan ibu mertuaku. Arya bahkan tidak punya keberanian untuk menyebut namanya secara langsung. Kepengecutannya membuatku merasa jijik sekaligus lucu. Oke. Jam berapa mereka datang? Jawabku dengan suara yang luar biasa tenang. Sekitar jam 7. Tidak usah repot-repot, yang sederhana saja. Ia buru-buru menutup telepon, seolah takut aku akan bertanya lebih lanjut. Aku berdiri di dapur, menatap sayuran dan daging yang baru saja kubeli untuk makan malam. Hatiku kosong. Makan malam yang akrab? Atau sebuah acara perkenalan resmi untuk orang yang akan menggantikanku? Aku tak punya tenaga lagi untuk cemburu atau sakit hati. Kini, aku hanyalah seorang penonton yang dengan tenang mengamati drama kikuk yang coba disutradarai oleh suamiku. Tepat pukul 7, bel pintu berbunyi. Saat aku membuka pintu, di hadapanku berdiri Arya, dan di sampingnya adalah Laura, seorang wanita yang luar biasa cantik dan modis. Ia mengenakan gaun sutra berwarna anggur, dengan mantel tipis tersampir di bahunya, dan rambutnya yang bergelombang tergerai indah. Ia memandangku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menilai, lalu tersenyum, entah tulus atau palsu. Arya, dengan suara sedikit canggung, buru-buru memperkenalkan kami. Citra, ini Laura, temanku. Laura, ini Citra, istriku. Dua kata istriku terdengar sangat aneh dari mulutnya. Laura mengulurkan tangannya. Jari-jarinya yang panjang dan lentik dihiasi kuku yang terawat sempurna. Halo, Mbak Citra. Senang bertemu dengan Anda. Mas Arya sudah banyak bercerita tentang Anda. Aku menjabat tangannya dengan ringan, merasakan sentuhan yang dingin. Makan malam itu mungkin adalah hidangan terberat dalam hidupku. Ibu mertuaku tampak sangat gembira. Ia terus-menerus menyajikan makanan untuk Laura, menanyakan berbagai macam hal seolah mereka sudah lama saling kenal. Arya dan Laura dengan antusias membicarakan masa lalu,
saat-saat mereka bersama, perjalanan, dan rencana-rencana yang belum selesai. Mereka tertawa dan berbincang dengan riang, seolah benar-benar melupakan keberadaanku. Aku duduk di antara mereka, merasa seperti manusia transparan. Mereka sengaja mendorongku keluar dari dunia mereka. Mereka ingin menunjukkan padaku bahwa aku hanyalah orang ketiga yang tak diinginkan. Aku diam-diam memakan nasiku. Telingaku mendengar tawa dan percakapan mereka, tapi pikiranku melayang jauh. Aku memikirkan New York, program S2, kehidupan baru. Tempat ini bukan lagi tempatku. Setelah makan, ibu mertuaku dan Arya pindah ke ruang tamu untuk menonton TV, sengaja menciptakan ruang pribadi. Aku tahu apa yang mereka inginkan. Mereka ingin aku dan Laura berbicara dari hati ke hati, dari perempuan ke perempuan. Saat aku sedang mencuci piring di dapur, Laura masuk sambil membawa segelas anggur merah. Ia bersandar di meja dapur dengan sikap santai, seolah ini adalah rumahnya sendiri. Suara tawa Arya dan ibu mertuaku dari ruang tamu terdengar begitu mengganggu. Laura menyesap anggurnya. Bibir merahnya sedikit terangkat membentuk senyum penuh superioritas. Ia menatapku. Suaranya manis namun penuh racun. Mbak Citra, pasti bosan ya sendirian di rumah. Beda dengan saya. Pekerjaan saya sangat sibuk, seharian pusing, dan malamnya harus menemani Mas Arya bertemu klien. Melelahkan, tapi menyenangkan. Mbak, seorang wanita itu harus punya karier sendiri, harus bersinar. Kalau hanya mengurus rumah tangga kan membosankan. Aku tetap diam, terus mengelap piring terakhir. Aku sudah terlalu terbiasa dengan percakapan superior semacam ini. Ia mencoba memamerkan kehidupannya yang aktif sambil secara halus meremehkan hidupku. Melihatku tidak bereaksi, Laura tampak kehilangan kesabaran. Ia meletakkan gelas anggurnya, mendekat padaku, dan merendahkan suaranya, tetapi provokasinya menjadi 2 kali lebih besar. Baiklah, saya tidak akan berputar-putar lagi. Mbak juga tahu kan, perasaan saya dan Mas Arya sudah terjalin bertahun-tahun, tidak bisa diputuskan begitu saja. Dia menikah dengan Mbak hanya karena waktu itu saya kekanak-kanakan, nekat ingin pergi ke luar negeri. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mataku, dan melancarkan serangan pamungkasnya. Jujur saja, Mbak seharusnya berterima kasih karena sudah merawat Mas Arya untuk saya selama 5 tahun ini. Sekarang saya sudah kembali, sudah saatnya Mbak mengembalikan apa yang memang bukan milik Mbak. Saya percaya orang sepintar Mbak tidak akan menyulitkan kami, kan? Kata-katanya seperti sebuah tamparan. Tetapi alih-alih menyakitiku, itu justru menyulut amarah di dalam diriku dengan hebat. Aku meletakkan piring yang sudah bersih, perlahan berbalik menghadapnya. Aku tidak berteriak atau menangis. Aku hanya menatapnya dan tersenyum sangat tipis. Terima kasih sudah memberitahuku. Saya juga kebetulan sedang ingin membuang barang lama ini. Barang lama kan biasanya sudah ketinggalan zaman dan gampang rusak. Kalau disimpan di rumah hanya makan tempat. Kalau kamu mau memungutnya dan memakainya lagi, silakan saja. Setelah mengatakan itu, aku melewatinya dan keluar dari dapur. Laura membeku di tempat. Wajah cantiknya berubah dari ekspresi kemenangan menjadi kebingungan, lalu kemarahan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa aku, wanita yang selalu ia anggap kampungan dan remeh, akan membalas dengan cara yang begitu tajam dan tak terduga. Dalam pertarungan ini, ia sudah salah langkah sejak awal. Sejak malam itu, rumah kami diselimuti keheningan yang mencekam. Arya dan aku hampir tidak pernah berbicara. Kami seperti 2 orang penyewa yang kebetulan berbagi ruang yang sama. Hanya ada rasa sesak dan jarak di antara kami. Keheninganku, di matanya, mungkin adalah sebuah pengakuan kekalahan. Ia mengira aku sudah pasrah dan menerima nasib sebagai istri yang terbuang. Dan mungkin karena kebijaksanaanku ini, ia dan ibu mertuaku mulai bertindak semakin tanpa ragu. Suatu Sabtu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan untuk putraku, Arya turun dengan pakaian rapi siap bepergian. Tanpa menatapku, ia memberitahu dengan acuh tak acuh.
Akhir pekan ini aku dan Mama mau mengantar Mbak Laura survei lokasi baru untuk resort di Puncak. Ini perjalanan dinas penting. Bisa jadi dapat kontrak besar. Kamu di rumah jaga Rian baik-baik, ya? Survei lokasi. Sebuah kebohongan yang kikuk dan tak tahu malu. Ibu mertuaku keluar dari kamarnya, mengenakan setelan sutra yang indah, menimpali putranya. Betul itu. Kasihan Arya bekerja keras. Laura itu koneksinya luas, banyak membantu Arya. Kami pergi bersama untuk mendukungnya. Kamu di rumah urus rumah tangga saja baik-baik. Mereka saling berbicara seolah aku tidak ada. Berkoordinasi dengan begitu alami. Aku diam-diam meletakkan piring omelet putraku di meja. Di hatiku tak ada lagi cemburu atau sakit hati, hanya rasa jijik yang luar biasa. Mereka tidak lagi menganggapku sebagai keluarga. Kalau begitu, aku juga tidak perlu peduli pada mereka. Setelah mereka bertiga pergi, rumah yang besar itu menjadi sunyi senyap. Aku memeluk putraku, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Tidak ada sindiran, tidak ada tatapan merendahkan. Hanya aku dan putraku. Sore itu, sebuah pesan masuk dari Sari. Ia telah menemukan program S2 yang cocok dan mengirimkan semua dokumen yang diperlukan kepadaku. Menatap tulisan di layar ponsel, secercah harapan menyala di dalam diriku. Menjelang malam, saat aku sedang memeriksa media sosial, foto-foto perjalanan mereka mulai muncul. Bukan mereka yang mengunggahnya, melainkan teman-teman bersama yang tanpa sengaja mengambil dan mempostingnya. Itu Arya yang dengan mesra memayungi Laura dari terik matahari. Itu ibu mertuaku yang menggandeng tangan Laura sambil tertawa riang. Mereka tampak seperti keluarga sungguhan, dan di dalam keluarga bahagia itu, aku adalah orang yang berlebih. Aku diam-diam menyimpan semua foto itu. Foto-foto itu tidak lagi menyakitiku, melainkan menjadi bukti yang memperkuat keputusanku untuk pergi. Aku memandang sekeliling rumah yang kosong dan dingin. Tempat ini pernah menjadi semua mimpiku, yang kubangun sedikit demi sedikit. Tapi sekarang, tempat ini hanyalah cangkang kosong yang dingin. Bukan lagi rumah, melainkan sebuah halte sementara sebelum perjalanan panjang. Perjalanan mereka bertiga berlangsung selama 3 hari. Minggu sore, mereka kembali. Begitu mobil Arya berhenti di depan gerbang, terdengar tawa riang ibu mertuaku dan Laura. Mereka masuk ke rumah membawa tas belanja besar dan kecil, hasil dari survei lokasi yang sukses. Arya masuk paling belakang, wajahnya berseri-seri bahagia. Ia masuk, melirikku yang sedang duduk di sofa, lalu memerintah dengan acuh tak acuh, seolah berbicara pada asisten rumah tangga. Citra, tolong bereskan kamar tamu, ya. Laura malam ini menginap di sini, barangnya agak banyak. Barang-barangmu pindahkan saja ke kamar sebelah untuk sementara. Aku mengangkat kepala dan menatapnya. Apa yang baru saja ia katakan? Menyuruhku membereskan kamarku sendiri dan memberikannya pada selingkuhannya. Penghinaan ini telah melampaui semua batas yang bisa kutahan. Ibu mertuaku, melihat ekspresiku, buru-buru menambahkan, betul itu. Laura kan tamu berharga, dan sudah banyak membantu pekerjaan Arya. Sebagai tuan rumah, sudah sepantasnya kamu sedikit mengalah pada tamu, kan? Sepantasnya? Ternyata di mata mereka, istri sah mengalah dan memberikan kamarnya pada wanita simpanan adalah hal yang pantas. Aku menatap mereka. 2 orang ini telah bersekutu untuk secara terang-terangan menginjak-injak harga diriku. Aku tidak menangis atau berteriak. Aku hanya merasakan kelelahan yang luar biasa. Apa gunanya berdebat dengan orang-orang yang tidak punya rasa malu? Aku bangkit tanpa kata dan langsung menuju kamar tidur. Di belakangku, aku mendengar Arya berseru dengan nada puas. Lihat, dia juga mengerti situasinya. Mbak Laura, anggap saja seperti rumah sendiri. Laura mengikutiku menuju kamar tamu di ujung koridor. Aku membuka lemari. Barang-barangku tidak banyak. Beberapa setel pakaian rumah dan beberapa gaun sederhana. Aku mulai melipatnya dengan hati-hati, satu persatu.
Aku menurunkan satu-satunya foto pernikahan kami yang tergantung di kepala tempat tidur dan meletakkannya di dalam koper dengan posisi menghadap ke bawah. Aku membersihkan semua barang pribadiku dari meja rias, meninggalkan ruang yang kosong dan bersih untuknya. Setiap tindakanku lambat dan sangat tenang. Tapi hanya aku yang tahu bahwa di dalam diriku, badai sedang mengamuk. Tetesan air terakhir akhirnya membuat gelas itu tumpah. Saat aku keluar dari kamar membawa koper kecilku, Laura bersandar di pintu dengan tangan bersedekap, menatapku dengan sorot mata penuh kemenangan. "Mbak, terima kasih ya sudah repot-repot. Terima kasih sudah memberikan kamarnya." Aku tidak menatapnya. Aku melewatinya dan langsung masuk ke kamar tamu di ujung koridor. Kamar ini lebih kecil, lebih sederhana, hanya ada satu tempat tidur single dan sebuah laci kecil. Tapi saat aku menutup pintu, memisahkan diriku dari dunia munafik di luar, aku merasakan kelegaan yang aneh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Berbaring di kamar yang asing, aku mendengar suara-suara dari kamar utama. Tawa cekikikan Laura, suara rendah Arya. Mereka tidak berusaha menyembunyikannya. Mereka sengaja agar aku mendengarnya. Mereka ingin menyiksaku, membunuhku dengan penghinaan ini. Tapi mereka salah. Aku tidak akan mati. Aku hanya sedang menunggu fajar. Pukul 2 dini hari, ketika semua suara telah berhenti, aku bangkit dengan diam. Aku berjalan hati-hati ke laci tempat aku menyimpan map biru itu. Aku mengeluarkannya dan meletakkannya di atas satu-satunya meja kecil di kamar. Di bawah cahaya lampu meja yang redup, 4 kata surat gugatan cerai tampak jelas. Kata-kata itu tidak lagi menyakitiku, malah terlihat seperti sebuah pintu yang terbuka di hadapanku. Aku mengeluarkan pulpen dari tasku. Pulpen tua pemberian ayahku saat aku diterima di universitas. Ayahku berkata, ia berharap pulpen ini bisa membantuku menulis masa depan yang cerah. Dulu aku berpikir telah mengecewakan harapannya dengan mengubur masa depanku di sudut dapur. Tapi tidak. Malam ini, pulpen ini akan membantuku menulis ulang hidupku. Aku membuka halaman terakhir, menatap tanda tangan Arya, dan tanpa ragu, aku meletakkan ujung pulpen di sampingnya dan menandatangani namaku di kolom persetujuan cerai. Tulisanku tidak gemetar, tidak lemah, melainkan sangat tegas dan jelas. Pada saat itu, aku merasa seolah telah meletakkan beban berat yang selama bertahun-tahun menekan pundakku. Setelah menandatangani, aku mulai mengemasi barang-barangku. Tidak banyak yang akan kubawa. Aku hanya membawa pakaian yang kubutuhkan, kartu identitas, dan beberapa kenang-kenangan dari orang tuaku. Semua pakaian, tas, dan perhiasan mahal yang dibelikan Arya, kutinggalkan. Aku tidak ingin membawa apapun miliknya, apapun yang menjadi bagian dari pernikahan munafik ini. Setelah semua selesai, aku menyalakan komputer dan memesan tiket pesawat paling pagi ke New York, pukul 7 pagi. Sari sudah mengirimkan surat penerimaan dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Semuanya sudah siap. Hanya dalam beberapa jam lagi, aku akan menghirup udara kebebasan. Sebelum pergi, ada satu hal terakhir yang harus kulakukan. Aku membawa surat cerai yang sudah ditandatangani oleh kami berdua dan diam-diam masuk ke ruang kerja Arya. Aku meletakkannya di posisi yang paling mudah terlihat, rapi di atas meja kerjanya. Ini adalah hadiah terakhirku untuknya. Hadiah yang akan membebaskan kami berdua. Aku berbalik dengan tenang, menyeret koperku, dan meninggalkan rumah itu. Aku menoleh untuk terakhir kalinya pada rumah yang berisi masa muda dan air mataku. Tapi tak ada penyesalan di hatiku. Aku membuka pintu dan melangkah ke jalanan malam yang sunyi. Pukul 5 pagi, bandara sudah mulai ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan, membawa hati dan cerita mereka masing-masing. Aku menyeret koper kecilku, bergabung dalam arus itu, merasa kecil namun juga bebas. Tidak ada lagi yang mengawasi, tidak ada lagi yang menghakimi. Aku akan menghadapi masa depan yang benar-benar baru, sendirian. Proses check-in berjalan cepat. Saat memegang tiket sekali jalan di tanganku,
Hatiku sedikit berdebar. Ini bukan sekadar tiket pesawat. Ini adalah pintu yang terbuka menuju kehidupan lain. Kehidupan di mana aku bisa hidup untuk diriku sendiri. Aku mencari tempat duduk kosong di ruang tunggu dan menunggu dengan sabar. Aku tidak berani membuka ponselku. Aku takut melihat panggilan atau pesan dari Arya. Aku belum siap menghadapinya, bahkan hanya melalui layar. Ketika pengumuman untuk naik ke pesawat terdengar, aku bangkit. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan dengan mantap menuju gerbang keberangkatan. Kabin pesawat tidak terlalu ramai. Aku duduk di kursi dekat jendela dan mengencangkan sabuk pengamanku. Pesawat mulai bergerak perlahan, lalu melaju kencang dan membubung ke angkasa. Aku memandang ke bawah melalui jendela kecil. Kota masih tertidur. Hanya ada kerlip lampu kuning yang samar. Rumahku bukan. Bekas rumahku pasti ada di suatu tempat di antara jutaan lampu itu. Di sana, mungkin saat ini Arya dan selingkuhannya masih tertidur lelap. Sama sekali tidak tahu bahwa istri yang selalu mereka remehkan telah pergi diam-diam. Bagaimana reaksi mereka saat melihat surat cerai itu? Marah? Gembira? Atau mungkin sedikit menyesal? Aku tidak ingin tahu lagi. Pesawat terbang semakin tinggi, menembus lapisan awan tebal. Dan di hadapanku, terbentang pemandangan yang menakjubkan. Langit di atas awan begitu jernih dan biru. Dari timur, fajar pertama mulai menyingsing, mewarnai seluruh cakrawala dengan warna oranye yang cemerlang. Aku terpesona oleh pemandangan itu. Seolah-olah itu adalah sebuah sambutan untuk awal yang baru, untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih baik. Aku merogoh sakuku dan mengeluarkan ponselku. Aku tidak membukanya untuk memeriksa pesan. Aku menekan tombol daya dengan kuat hingga layarnya benar-benar mati. Sebuah tindakan kecil, tapi bagiku memiliki makna yang sangat besar. Aku secara resmi memutuskan hubungan dengan masa lalu. Dari Arya, keluarganya, dan semua rasa sakit serta penghinaan yang harus kualami. Aku menyandarkan kepalaku di jendela dan memejamkan mata. Udara di ketinggian ini begitu damai. Aku merasakan hatiku juga mulai menemukan kedamaian. Kehidupan baru di New York tidak akan mudah. Aku tahu itu, tapi aku tidak takut. Karena aku tahu, mulai saat ini, aku benar-benar terlahir kembali. New York menyambutku dengan udara yang sama sekali berbeda. Kota ini bersih, teratur, dan selalu sibuk. Jalanan yang diapit gedung-gedung pencakar langit, semuanya memancarkan nuansa modern dan teratur. Rasa sesak yang menyesakan di rumah lamaku tidak ada lagi. Di sini, rasanya aku bisa bernapas sepenuhnya. Beberapa hari pertama terasa asing dan sepi. Tapi aku tidak membiarkan diriku bersedih. Aku terjun ke dalam rutinitas baru. Selain kuliah, aku bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil untuk menutupi biaya hidup. Jadwalku padat dari pagi hingga larut malam. Secara fisik aku lelah, tapi secara mental, aku merasa lebih segar dan bersemangat dari sebelumnya. Aku menjalani hidupku sendiri, dengan hasil jerih payahku sendiri. Di lingkungan akademik yang baru, aku seperti ikan yang menemukan air. Pengetahuan tentang bisnis dan manajemen membuka cakrawala yang sama sekali berbeda bagiku. Aku bukan lagi Citra yang dulu, yang hanya tahu urusan dapur. Aku adalah seorang mahasiswi pasca sarjana yang tenggelam dalam angka dan strategi, bersemangat untuk membuktikan diriku. Dan suatu hari, di sebuah seminar ekonomi yang diadakan di kampus, takdir mempertemukanku dengannya. Namanya Dava, seorang pengusaha sukses keturunan Indonesia Amerika, dan pembicara tamu di seminar hari itu. Ia berbicara tentang tren investasi baru, peluang dan tantangan di pasar. Aku terpesona oleh sikapnya yang tenang, kecerdasannya, dan wawasannya. Menjelang akhir seminar, pada sesi tanya-jawab, aku memberanikan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang keberlanjutan proyek startup teknologi. Pertanyaanku sepertinya meninggalkan kesan yang kuat padanya. Setelah seminar selesai, saat aku sedang mengemasi barang-barangku untuk pergi, ia yang lebih dulu mendekat. "Permisi."
Saya tidak sengaja mendengar pertanyaan Anda tadi di aula. Sangat berwawasan, katanya dengan senyum yang hangat dan tulus. Saya Dava. Senang bertemu dengan Anda. Aku sedikit terkejut, tapi menjawab dengan sopan. Halo, saya Citra. Kami berbincang sejenak. Bukan tentang topik-topik besar, melainkan tentang pandangan hidup, mimpi, dan aspirasi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menemukan seseorang yang mendengarkan dan benar-benar memahamiku. Ia menatapku bukan dengan tatapan pria pada wanita, melainkan tatapan yang menghormati kecerdasan dan jiwa lawan bicaranya. Mbak Citra, saya merasa Anda bukan orang biasa, katanya, menatapku dengan sorot mata yang dalam. Di balik penampilan yang lembut, saya merasakan ada kekuatan batin yang sangat kuat. Kata-katanya sedikit mengguncang hatiku. Ia adalah orang pertama yang mengenali diriku yang sesungguhnya, yang telah kusembunyikan selama bertahun-tahun. Pertemuan singkat itu menyalakan percikan hangat di hatiku, membangkitkan perasaan asing yang sudah lama kulupakan. Hidupku di New York berjalan dengan sibuk dan damai. Aku sepenuhnya fokus pada studi dan pekerjaan paruh waktuku. Tak ada waktu untuk memikirkan masa lalu. Kenangan tentang Arya dan mantan keluarga mertuaku seolah sudah menjadi cerita dari dunia lain yang jauh dan samar. Aku membuat nomor telepon baru dan hanya berhubungan dengan orang tuaku dan sahabat terdekatku. Aku ingin benar-benar memutuskan hubungan dengan semua yang menyakitiku. Tapi mungkin ikatan takdir yang bandel itu tidak mau melepaskanku. Suatu malam, saat aku baru saja kembali dari perpustakaan ke apartemen sewaanku, Sari mengirimiku pesan teks. Bukan sapaan seperti biasa, melainkan sebuah gambar hasil tangkapan layar. Karena penasaran, aku membukanya. Itu adalah unggahan dari akun media sosial pribadi Arya. Di foto itu, ia dan Laura saling berpelukan, dan tangan Arya diletakkan dengan mesra di atas perut Laura. Tapi yang membuatku membeku adalah sebuah foto USG kecil yang ia pegang ke arah kamera. Pesan status yang menyertainya bahkan lebih kejam. Terima kasih sudah datang pada ayah, sayang. Dan terima kasih untuk ibumu, atas hadiah yang paling berharga ini. Di hatiku tidak ada gejolak. Tidak ada rasa sakit, cemburu, atau dendam. Hanya ada perasaan hampa yang aneh. Ternyata, inilah alasan mengapa ia begitu terburu-buru ingin bercerai. Ternyata, mereka sudah membuahkan hasil cinta mereka. Namun, ibu mertuaku masih bisa dengan tak tahu malu mengatakan padaku bahwa aku harus tahu posisiku. Benar-benar lucu. Sari buru-buru mengirim pesan lagi. Citra, kamu baik-baik saja? Maaf, seharusnya aku tidak mengirim ini. Aku menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang membalas sahabatku. Aku tidak apa-apa, Sar. Terima kasih sudah memberitahuku. Sekarang, rasanya aku benar-benar bisa melepaskan segalanya. Dan itu benar. Foto itu, alih-alih melukaiku, justru menjadi penawar racun yang benar-benar memutus sisa keterikatan terakhir yang kumiliki. Mereka telah menemukan keluarga baru, kebahagiaan baru. Mereka milik dunia lain yang tak ingin lagi kusentuh. Aku tidak membalas pesan-pesan penghiburan Sari yang terus berdatangan. Aku diam-diam menghapus foto itu, mematikan ponsel, lalu membuka buku. Di hadapanku ada esai dan ujian penting. Masa depanku ada di dalam buku-buku ini, bukan di foto-foto palsu di media sosial. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku pergi, aku tidur nyenyak tanpa mimpi. Aku bermimpi berdiri di atas bukit yang tinggi. Di bawahku terhampar lautan luas dan langit, dan angin bertiup kencang, menerbangkan semua kekhawatiranku. Setelah pertemuan tak terduga itu, Dava mulai muncul dalam hidupku dengan cara yang sangat lembut dan alami. Ia tidak terburu-buru, tidak mengejar dengan agresif. Ia hanya ada di sana, seperti seorang teman. Kadang-kadang ia kebetulan bertemu denganku di perpustakaan dan membawakan secangkir kopi hangat, atau mengirimiku artikel dan bahan penelitian yang relevan dengan jurusanku. Perhatiannya tidak berlebihan, tetapi sangat halus dan tulus. Ia tidak bertanya tentang masa laluku,
tidak mencoba mengorek luka yang sedang coba kusembuhkan. Ia hanya dengan sabar mendengarkan di sampingku ketika aku bercerita ngalor ngidul tentang studiku dan pekerjaan paruh waktuku, dan memberiku nasihat yang berguna. Suatu akhir pekan, ia mengajakku berjalan-jalan di taman dekat kampus, di tengah ruang hijau yang damai itu. Untuk pertama kalinya ia menceritakan kisahnya padaku. Ia juga pernah memiliki keluarga, dan ia sangat mencintai istrinya. Tetapi wanita itu berubah hati dan memilih pria lain yang pada saat itu memiliki status dan kekayaan lebih darinya. Dulu saya sangat membencinya, katanya dengan suara rendah, tatapannya menerawang jauh. Saya bekerja seperti orang gila untuk membuktikan bahwa dia salah, tapi saya segera sadar bahwa kebencian hanya membuat saya semakin lelah. Yang terpenting adalah belajar untuk mencintai diri sendiri lagi. Kisahnya menyentuh bagian terdalam hatiku. Aku menemukan empati dan pemahaman darinya yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri untuk berbagi sebagian dari kisahku. Aku tidak menceritakan secara detail tentang Arya atau Laura. Aku hanya mengatakan bahwa aku pernah berada dalam pernikahan di mana aku merasa seperti manusia transparan dan tidak pernah sekalipun dihargai. Ia mendengarkan tanpa kata, lalu meraih tanganku dan menggenggamnya dengan lembut. Saya mengerti perasaan ketika kepercayaan disalahgunakan. Mbak Citra, wanita secerdas dan seberambisi Anda seharusnya dihargai seperti permata. Kata-katanya, dan kehangatan yang menjalar dari tangannya, mulai mencairkan dinding es di hatiku. Aku menangis, air mata mengalir di pipiku. Tapi itu bukan air mata kesedihan atau penderitaan. Itu adalah air mata kelegaan dan rasa haru yang luar biasa. Sejak hari itu, kami menjadi semakin dekat. Cinta datang pada kami dengan cara yang sangat alami, tanpa terburu-buru, tanpa perhitungan. Ia seperti hujan gerimis yang perlahan membersihkan semua debu dan luka di jiwaku. Di sisinya, aku menemukan kembali tawaku. Menemukan kembali kepercayaanku pada cinta, dan yang terpenting, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi. Sementara aku perlahan menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tempat baru, di kampung halamanku, di dalam rumah yang kutinggalkan, badai lain sedang terbentuk dengan diam-diam. Laura, setelah secara resmi mendapatkan posisinya, mulai menunjukkan sifat aslinya. Janin di dalam perutnya bukan lagi buah cinta, melainkan alat baginya untuk mengendalikan dan menuntut. Ia bukan lagi wanita baik dan bijaksana seperti saat pertama kali kembali. Ia mulai menuntut berbagai macam hal. Awalnya, dengan alasan untuk lingkungan perkembangan terbaik bagi anak, ia menuntut sebuah villa mewah di kawasan elit. Arya, meskipun perusahaannya sedang mengalami sedikit kesulitan, terpaksa berutang untuk menuruti kemauannya. Berikutnya adalah mobil impor mewah untuk mengantar anak mereka nanti, lalu barang-barang bermerek yang mahal. Perjalanan mewah. Ia menghabiskan uang seperti air, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ibu mertuaku, awalnya gembira karena akan segera memiliki cucu yang berharga, mulai merasa cemas melihat putranya semakin kurus karena tekanan keuangan, dan calon menantunya hanya bersenang-senang. Puncak dari semua ini adalah ketika Laura mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Ia menuntut Arya untuk mengalihkan 50% saham perusahaan kepadanya. Alasannya, untuk menjamin masa depan yang stabil bagi anak mereka jika terjadi sesuatu pada Arya. Mas, aku kan sedang mengandung darah daging keluarga kamu. Aku tidak meminta apa-apa untuk diriku sendiri. Aku hanya khawatir tentang anak kita. Harus ada dana darurat untuknya nanti, kan, Mas? Katanya dengan suara manis namun penuh perhitungan. Kali ini, Arya tidak bisa dengan mudah setuju. 50% saham itu adalah hampir seluruh karier, keringat dan air matanya. Ia mulai ragu. Laura, melihat ini, menggunakan taktik lamanya. Ia menangis, merajuk, dan mengancam akan pergi. Mengancam tidak akan melahirkan anak ini. Ibu mertuaku, mendengar kemungkinan kehilangan satu-satunya cucunya, benar-benar panik.
Ia melupakan semua rasa sayangnya pada uang atau harta dan menekan putranya. Arya, kamu sudah gila? Saham itu nanti bisa dicari lagi. Tapi kalau cucu kita hilang, bagaimana bisa kita dapatkan lagi? Dengar kata Mama, tanda tangani saja surat itu biar rumah tangga ini tenang. Di bawah tekanan dari ibu dan kekasihnya, Arya akhirnya terpaksa menyerah. Ia menandatangani perjanjian pengalihan saham, menyerahkan separuh kariernya dengan tangannya sendiri kepada wanita yang baru beberapa bulan tinggal bersamanya. Ia berpikir pengorbanan ini akan membawa kedamaian. Tapi ia salah. Ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Janin emas itu akan terus menggerogotinya hingga ia tidak memiliki apa-apa lagi. Hidupku di New York berjalan dengan damai. Di antara buku, kelas, dan kencan yang tenang dengan Dava, aku tidak lagi peduli dengan urusan di kampung halaman. Aku mengira kisah Arya dan Laura akan berakhir dengan bahagia seperti yang mereka inginkan. Tapi aku salah. Dunia ini adil. Siapa yang menabur, dialah yang akan menuai. Dan buah pahit yang ditanam Arya dengan tangannya sendiri, akhirnya tiba saatnya untuk ia cicipi. Belakangan, setelah semuanya berlalu, Sari menceritakan semuanya padaku. Setelah mendapatkan separuh saham perusahaan, Laura bertindak hampir tanpa batas. Ia secara terbuka menganggap dirinya sebagai bos, sering datang ke kantor bukan untuk bekerja, melainkan untuk mengawasi dan pamer kekuasaan. Tekanan keuangan untuk membiayai villa baru, mobil mewah, dan pengeluaran tak terbatas Laura mulai menekan pundak Arya. Pada saat yang sama, krisis besar melanda perusahaannya. Mitra lama yang menyumbang hampir separuh pendapatan perusahaan tiba-tiba mengumumkan pemutusan kontrak. Alasan yang mereka berikan adalah mereka tidak lagi percaya pada arah pengembangan perusahaan. Pukulan ini menghantam kondisi keuangan Arya yang sudah rapuh. Ia harus berlari ke sana kemari mencari mitra baru untuk menyelamatkan perusahaannya yang sedang jatuh. Dalam situasi genting seperti ini, Laura sama sekali tidak menunjukkan simpati atau kekhawatiran. Ia tetap mempertahankan kebiasaan belanja mewahnya dan mengumpulkan teman-temannya di bar-bar mahal. Suatu malam, Arya pulang setelah hari yang panjang bertemu klien. Yang ia lihat adalah Laura dan teman-temannya sedang tertawa riang di antara tumpukan tas belanja bermerek yang baru. Kamu tidak tahu betapa sulitnya perusahaan sekarang? Bagaimana bisa kamu menghabiskan uang semewah ini? Ia tidak bisa menahan diri lagi. Laura, yang tadinya sedang bersenang-senang, menjadi jengkel mendengar tuduhan itu. Loh, aku pakai uangku sendiri, bukan uang kamu? Aku kan punya saham di perusahaan ini, jadi aku punya hak untuk menikmatinya. Atau jangan-jangan kamu mulai pelit sama aku dan anak kita? Bukan pelit. Tapi kamu juga harus lihat situasi. Kalau perusahaan bangkrut, apa kamu pikir kamu dan anak kita bisa bahagia? Itu urusan kamu, potong Laura. Kamu kan laki-laki, jadi kamu harus bertanggung jawab atas perusahaan, istri, dan anak. Aku sedang hamil. Masa kamu mau aku ikut pusing sampai kepalaku beruban? Pertengkaran besar pertama mereka pecah begitu saja. Arya, diliputi amarah, tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang kemudian akan ia sesali. Kalau saja Citra ada di sini, dia tidak akan pernah menuntut atau boros seperti ini. Nama Citra seperti menusukkan belati ke harga diri Laura. Ia berteriak dan membanting tas mahalnya ke lantai. Masih saja kamu sebut nama perempuan kampung itu? Kamu menyesal. Kalau dia begitu baik, sana jemput dia lagi. Setelah pertengkaran itu, udara di dalam villa Arya dan Laura selalu tegang seperti busur yang ditarik. Mereka tidak lagi mesra seperti dulu, yang ada hanya tuduhan dan kecurigaan. Arya mulai lelah dan menyesal. Ia mulai sadar bahwa wanita yang ia anggap sempurna itu ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Dan akhirnya, kebenaran yang paling kejam terungkap dengan cara yang sangat pahit. Sari menceritakan bahwa hari itu Arya merasa tidak enak badan dan pulang kerja lebih awal. Saat ia membuka pintu, sebelum sempat memberi salam, ia mendengar suara keras Laura sedang bertelepon dengan sahabatnya di beranda.
Mungkin Laura mengira pada jam itu Arya masih di kantor. Iya, kan? Aku memang cerdas. Suara Laura penuh dengan kemenangan. Si Arya bodoh itu. Loh, cuma aku tangisi dan ancam beberapa kali mau menggugurkan kandunganku. Dia langsung ketakutan dan dengan patuh menyerahkan separuh perusahaannya atas namaku. Sekarang bagus. Nanti bagaimanapun, aku dan anakku tidak perlu khawatir. Arya membeku di balik pintu. Ia tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Teman di seberang telepon pasti menanyakan sesuatu. Dan jawaban Laura berikutnya adalah pukulan telak yang benar-benar mengakhiri sisa cinta terakhir di hati Arya. Anak dia? Kamu gila? Laura tertawa mengerikan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan om-om kaya itu? Cuma karena si tua bangka itu sudah menikah dan tidak bisa cerai. Makanya aku harus cari orang bodoh untuk dijadikan ayah resmi. Untungnya, usia kandunganku masih muda. Jadi kalau dihitung-hitung tanggalnya hampir pas. Si Arya bodoh itu, seperti kerbau dicucuk hidung. Dengan polosnya mau saja jadi ayah resmi. Dua kata ayah resmi bagai petir di siang bolong bagi Arya. Seluruh tubuhnya gemetar. Tangan dan kakinya lemas, kepalanya pusing. Anak yang begitu ia nantikan, satu-satunya cucu yang begitu disayangi ibunya, ternyata bukan darah dagingnya. Ternyata, ia hanyalah orang bodoh, alat yang dimanfaatkan oleh wanita itu. Ia meninggalkan istri yang telah menemaninya bertahun-tahun demi anak ini. Ia menyerahkan seluruh karirnya kepada orang lain demi anak ini. Dan akhirnya, ia sadar bahwa ia hanyalah bahan tertawaan, seorang pria yang dikhianati. Kenyataan itu terlalu kejam, terlalu berat untuk ditanggung. Ia terhuyung-huyung, tas kerja di tangannya jatuh ke lantai menimbulkan suara keras. Laura di beranda terkejut dan buru-buru menutup telepon. Saat ia berbalik dan melihat Arya berdiri dengan wajah pucat dan mata merah menyala seperti binatang yang terluka, ia tahu semuanya telah berakhir. Bagaimana konfrontasi setelah itu? Sari pun tidak menyaksikannya. Ia hanya mendengar dari asisten rumah tangga di sana bahwa itu adalah pertengkaran yang dahsyat. Suara barang pecah, teriakan, dan makian terdengar tanpa henti. Akhirnya, Arya menyeret Laura keluar dari rumah. Dan meskipun wanita itu menangis dan memohon, ia melemparkan semua barang-barangnya ke jalan. Setelah badai gila itu berlalu, Arya duduk sendirian di villa yang kosong dan dingin. Ia melihat sekeliling. Di setiap sudut, hanya ada jejak pengkhianatan. Kehancuran ini terlalu besar. Bukan hanya kehancuran emosional, tetapi juga kehancuran harga dirinya dan seluruh kepercayaannya pada hidup. Dalam keputusasaan dan penyesalan yang mendalam, ia teringat padaku. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomorku yang sudah ia hafal, nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Nada sambung yang panjang terdengar hampa. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ia tidak percaya. Ia menelepon lagi. Untuk kedua kalinya, ketiga, dan ke-10. Tetap hanya suara dingin dari operator. Ia mulai panik. Ia masuk ke aplikasi media sosial dan mencari namaku, tapi semua akun telah diblokir. Ia seperti orang yang tenggelam, mencoba meraih sedotan terakhir. Tapi sedotan itu sudah hanyut, dan ia mulai bertindak gila. Ia terus-menerus menelepon nomorku. 1 panggilan, 2, 100. Setiap kali mendengar suara operator, keputusasaannya semakin dalam. Di sela-sela panggilan telepon, ada pesan-pesan teks yang bercampur. Pesan-pesan panjang dengan ejaan yang salah. Berisi semua penyesalan dan permohonan yang terlambat. Citra, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku ditipu wanita itu. Anak itu bukan anakku. Aku bodoh. Tolong kembali padaku. Aku mohon. Aku akan menebus semuanya. Kita mulai dari awal lagi, ya? Citra, tolong jawab. Sekali saja. Kumohon. Sari berkata ia melihat pesan-pesan itu ketika ibu mertuaku dalam keadaan panik membawa ponsel Arya dan memintanya untuk melihatnya. Layar ponsel Arya, hanya dalam semalam,
penuh dengan riwayat panggilan tak terjawab ke nomor yang tak bisa dihubungi. 120 panggilan tak terjawab. Sebuah angka yang signifikan, yang menceritakan semua keputusasaan dan penderitaan dari seseorang yang telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Tapi semua ini, aku sama sekali tidak tahu. Pada saat itu, di New York, aku berada di dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang penuh kedamaian dan harapan. Sementara badai menghancurkan kehidupan Arya, hidupku di New York beralih ke babak baru, babak yang penuh cahaya dan kebahagiaan. Cintaku dan Dava semakin dalam dengan alami dan kuat, dan hadiah paling berharga datang pada kami. Aku hamil. Perasaan menjadi seorang ibu lagi sulit diungkapkan. Ada sedikit kekhawatiran, tapi lebih banyak kegembiraan dan harapan. Dava, mendengar berita itu, gembira seperti anak kecil. Ia memelukku dan memutarku, terus-menerus mengucapkan terima kasih. Ia merawatku lebih dari seorang ratu. Ia sendiri masuk ke dapur untuk membuatkanku makanan bergizi. Setiap sore mengajakku berjalan-jalan, dan dengan sabar mendengarkan keluhanku tentang perubahan tubuhku. Dan kabar yang lebih mengejutkan datang pada hari kami pergi untuk pemeriksaan USG. Dokter memberitahu bahwa aku mengandung bukan 1, tapi 2 bayi kembar. Kebahagiaan kami menjadi 2 kali lipat. Dava menghabiskan waktu seminggu penuh memikirkan nama untuk anak-anak kami. Akhirnya, kami memutuskan untuk menamai mereka Bintang dan Surya. Bintang, karena mereka adalah bintang paling terang dalam hidup kami. Dan Surya, karena mereka adalah matahari yang membawa kehangatan dan harapan. Pada hari aku melahirkan, Dava ada di sisiku, menggenggam tanganku dengan erat, memberiku kekuatan. Ketika aku mendengar tangisan pertama kedua anakku, semua rasa sakitku hilang, yang tersisa hanyalah kebahagiaan yang meluap-luap. 2 bayi laki-laki yang montok dan tampan, mirip seperti pinang dibelah 2. Hari-hari setelah itu adalah masa-masa termanis dalam hidupku. Apartemen sewaanku yang kecil selalu dipenuhi tawa dan celoteh bayi. Dava membuktikan bahwa ia adalah seorang ayah yang luar biasa. Ia dengan kikuk mengganti popok, dengan sabar menenangkan bayi yang menangis, dan setiap malam terbangun bersamaku untuk menyusui anak-anak kami. Setiap kali melihatnya menggendong kedua anak kami untuk menidurkannya, hatiku berdebar hangat. Aku tahu aku telah menemukan orang yang tepat. Pria yang tidak hanya mencintaiku, tetapi juga mencintai anak-anakku. Seseorang yang memberiku sebuah keluarga yang sesungguhnya. Rasa sakit dan pengkhianatan di masa lalu kini telah surut jauh. Itu seperti mimpi buruk yang untungnya aku terbangun darinya. Kehidupanku saat ini adalah Bintang, Surya, Dava, dan sebuah keluarga kecil namun berharga yang penuh cinta. Dan aku tahu, hal-hal yang lebih baik masih menunggu kami di depan. Waktu berlalu, dan kedua putraku kini sudah berusia 1 tahun. Mereka tumbuh dalam cinta penuh dari aku dan Dava, menjadi anak-anak yang cerdas dan selalu ceria. Program S2ku juga selesai dengan predikat cum laude. Hidupku benar-benar stabil, damai, dan bahagia. Aku mengira akan terus tinggal di New York, kota yang memberiku kesempatan untuk terlahir kembali, tapi sebuah tawaran tak terduga dari Dava mengubah segalanya. Perusahaan teknologinya sedang bersiap untuk memperluas investasi ke pasar Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai pusatnya. Sebuah proyek besar dan ambisius. Suatu malam, setelah kedua anak kami tertidur lelap, ia duduk di sampingku dan meraih tanganku. Tatapannya sangat serius. "Citra, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu," katanya dengan suara rendah, "tentang proyek di Indonesia. Aku ingin kamu yang memegang posisi sebagai Chief Executive Officer CEO, untuk kantor cabang di sana." Aku terkejut, tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Apa? Aku? Tapi aku tidak punya pengalaman mengelola proyek sebesar itu. Selain itu, aku tidak mau kembali ke sana." Pikiran untuk harus kembali ke kota yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit membuat hatiku berat. Aku telah berusaha sangat keras untuk keluar dari lubang itu. Mengapa sekarang aku harus kembali?
Dava sepertinya mengerti isi hatiku. Ia menggenggam tanganku dengan lembut, tatapannya penuh pengertian dan dorongan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi Citra yang sekarang bukan lagi Citra yang dulu. Kamu kuat, kompeten, dan lebih dari mampu untuk menangani posisi ini. Aku percaya padamu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Setiap kata-katanya seolah melepaskan satu persatu simpul di hatiku. Melarikan diri bukanlah cara terbaik, Citra. Terkadang, kita harus belajar untuk menghadapi masa lalu, bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk menunjukkan bahwa masa lalu tidak lagi bisa menyakiti kita. Kamu tidak akan kembali dengan status sebagai istri yang terbuang. Kamu akan kembali dengan status sebagai seorang CEO wanita yang sukses. Mari kita tunjukkan pada mereka, wanita yang pernah mereka remehkan, betapa cemerlangnya ia sekarang. Kata-katanya menyadarkanku. Benar. Mengapa aku harus lari? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Orang-orang yang seharusnya malu dan menundukkan kepala adalah mereka, bukan aku. Aku punya keluarga baru, karier baru, kehidupan baru. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Aku menatap dalam-dalam ke mata Dava. Di matanya, terkandung semua kepercayaan dan cinta. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan tegas. Baiklah, aku setuju. Aku akan kembali. Dava tersenyum dan memelukku. Aku tahu kamu bisa. Jangan khawatir. Aku dan anak-anak akan selalu ada di sisimu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon, menatap ke arah yang jauh, ke arah kampung halamanku. Kepulangan kali ini, tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi kelemahan. Sementara aku mempersiapkan kepulanganku yang gemilang, di kampung halaman, badai yang sesungguhnya melanda mantan keluarga mertuaku. Kebenaran tentang pengkhianatan dan kehamilan palsu Laura tidak bisa lagi disembunyikan. Kabar baik menyebar jauh, kabar buruk menyebar lebih jauh lagi. Kisah Arya segera menjadi buah bibir semua orang yang mengenalnya. Dari seorang pengusaha sukses, ia dalam sekejap jatuh menjadi orang bodoh yang tertipu cinta dan harta, menjadi bahan tertawaan dunia. Tapi pukulan terbesar mungkin diterima oleh ibu mertuaku. Ia pernah membanggakan kemana-mana bahwa calon menantunya cantik dan kaya. Ia bangga bahwa putranya telah menemukan tambang emas dan kariernya akan meroket. Sekarang, semua kebanggaan itu kembali menjadi bumerang baginya. Rasa malu dan aib benar-benar menghancurkannya. Ia tidak berani keluar rumah, tidak sanggup menghadapi bisik-bisik tetangga atau tatapan kasihan mereka. Ia, yang selalu angkuh dan berjalan dengan kepala tegak, tiba-tiba menjadi layu, tampak 10 tahun lebih tua. Guncangan yang begitu besar membuatnya jatuh sakit, terbaring di tempat tidur selama berhari-hari. Penderitaannya semakin bertambah ketika perusahaan Arya, setelah kehilangan mitra besar dan ditambah dengan skandal bosnya, tidak bisa lagi diselamatkan. Saham anjlok, investor berbondong-bondong menarik modal. Perusahaan berada di ambang kebangkrutan, sementara tagihan utang bank dan mitra terus berdatangan. Untuk menyelamatkan putranya, ibu mertuaku harus melakukan sesuatu yang mungkin tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ia harus menjual rumah besar di jalan utama yang telah ia tinggali seumur hidupnya, yang selalu ia banggakan sebagai simbol kekayaan dan status keluarga. Uang hasil penjualan rumah itu hanya cukup untuk membayar sebagian kecil dari utang besar Arya. Dari seorang nyonya besar yang hidup mewah, ia harus pindah ke sebuah apartemen sempit dan kumuh. Sari bercerita bahwa ia kebetulan bertemu dengan mantan ibu mertuaku di pasar tradisional. Penampilannya yang dulu anggun dan berkelas sudah tidak ada lagi. Ia mengenakan pakaian usang, rambutnya acak-acakan, sedang menawar harga seikat sayur. Begitu melihat Sari, ia buru-buru memalingkan wajah, seolah takut dikenali. Mungkin, di malam-malam tanpa tidurnya, ia tak terhitung kali bertanya pada dirinya sendiri mengapa semuanya bisa menjadi seperti ini. Mungkin ia sadar bahwa keserakahan dan pemujaannya pada materi telah mendorong putranya ke jalan yang salah. Ia meremehkanku karena aku miskin,
melontarkan kata-kata berbisa untuk mengusirku. Dan sekarang, ia sendiri harus merasakan penderitaan kehilangan segalanya. Hukum karma di dunia ini tidak pernah melewatkan siapapun. Pada hari aku kembali, kota menyambutku dengan hujan musim semi. Semuanya tampak tidak berubah. Masih jalanan yang sama, pohon-pohon yang sama, hanya hati manusia yang berbeda. Aku bukan lagi Citra yang dulu, yang kembali dengan perasaan seorang pecundang. Aku kembali dengan status seorang pemenang. Kemunculan grup perusahaan kami di pasar menjadi sebuah gebrakan kecil di dunia bisnis. Semua orang penasaran, siapa wanita CEO misterius ini yang dipercaya oleh seorang miliarder kelas kakap internasional untuk memegang proyek besar. Dan jawabannya terungkap di pesta perayaan pembukaan kantor cabang baru perusahaan. Itu adalah sebuah acara yang sangat megah, mengumpulkan semua pengusaha ternama di kota. Arya juga ada di sana. Tapi bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan hanya sebagai salah satu tamu yang menyelinap masuk, berusaha mati-matian mencari koneksi dan secercah harapan untuk menyelamatkan perusahaannya yang sedang sekarat. Aku muncul bersama Dava. Aku mengenakan gaun malam berwarna zamrud dengan desain yang simpel namun sangat elegan. Rambutku disanggul tinggi, memperlihatkan leher jenjangku dan anting berlian yang berkilauan. Riasanku ringan, tapi sikapku sangat percaya diri dan berwibawa. Saat aku dan Dava melangkah masuk ke dalam aula, semua mata tertuju pada kami, dan di tengah kerumunan itu, aku melihat Arya. Ia berdiri di sudut, memegang gelas anggur, tapi matanya terpaku padaku. Wajahnya tak lagi memiliki kesombongan atau kewibawaan seperti dulu, yang ada hanya kelelahan, kekusutan, dan yang terpenting, keterkejutan yang luar biasa. Ia menatapku, lalu menatap Dava yang tangannya melingkar di pinggangku. Ia mungkin tidak percaya bahwa aku, wanita yang pernah ia buang dan selalu ia anggap kampungan dan parasit, bisa berubah menjadi begitu menakjubkan. Aku menjadi lebih cantik, lebih modis, dan yang terpenting, berada di posisi yang tidak akan pernah bisa ia capai seumur hidupnya. Aku tidak menatapnya. Aku tersenyum dan melewatinya begitu saja, seolah ia hanyalah orang asing, debu transparan di dalam ruangan yang luas ini. Dava berbisik pelan di telingaku, "Kamu hebat." Aku membalasnya dengan senyuman. Benar. Aku berhasil. Aku kembali bukan untuk balas dendam. Aku kembali untuk menunjukkan padanya apa yang telah ia sia-siakan. Malam itu, aku menjadi pusat perhatian. Aku berpidato dengan percaya diri, berkomunikasi dengan para mitra dengan penuh keyakinan. Posisi kami kini benar-benar terbalik. Ia, yang pernah berada di puncak, kini harus menatap ke atas pada diriku yang pernah ia remehkan. Perasaan itu mungkin lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Pesta peluncuran berakhir dengan sukses. Aku telah membuktikan kemampuanku bukan hanya pada para mitra, tetapi juga pada diriku sendiri. Tapi aku tahu kisahku dengan Arya tidak akan berakhir semudah itu. Pria dengan harga diri setinggi itu tidak akan mudah menerima kekalahan saat terpojok. Dan dugaanku benar. Beberapa hari kemudian, ia terus-menerus mencoba menghubungiku. Ia menelepon ke nomor kantor, mengirim email, bahkan datang ke kantor untuk menemuiku, tapi semua dihalangi oleh tim keamanan. Ketika cara-cara itu tidak berhasil, ia menggunakan cara yang paling hina. Hari itu, setelah rapat penting dengan mitra, aku hendak masuk ke mobil untuk pulang menemui anak-anakku. Saat aku baru saja keluar dari lobi gedung, Arya muncul entah dari mana dan menghadangku. Ia tampak kuyu, jasnya kusut, janggutnya tidak dicukur, dan tercium bau alkohol yang menyengat dari tubuhnya. "Citra, kita perlu bicara," katanya dengan nada memohon, meraih lenganku. Aku menepis tangannya dan mundur selangkah, menjaga jarak. "Pak Arya, saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Tolong jaga sikap Anda." "Tidak, ada banyak yang ingin kukatakan," teriaknya, menarik perhatian beberapa orang yang lewat. "Citra, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku bodoh dan buta,
tidak tahu betapa berharganya dirimu. Tolong maafkan aku. Lalu, tiba-tiba, di tengah lobi yang ramai, ia berlutut di hadapanku. Tolong, kembalilah padaku. Kita mulai dari awal lagi. Aku akan menebus semuanya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menangis lagi. Citra, kumohon. Aku membeku, bukan karena terharu, melainkan karena sangat terkejut dengan ketidaktahumaluannya. Pria ini, yang pernah begitu angkuh dan meremehkanku, kini berlutut dengan begitu menyedihkan dan memohon. Apakah ia pikir dengan beberapa kata maaf dan beberapa tetes air mata palsu, ia bisa menghapus semua luka yang telah ia torehkan padaku? Aku menatapnya dari atas. Tatapanku sedingin es. Bangun, Pak Arya. Jangan membuat dirimu menjadi bahan tertawaan di depan umum. Hubungan kita sudah berakhir sejak hari Anda menandatangani surat cerai itu. Mulai dari awal lagi? Tidakkah itu lucu? Bagaimana bisa Anda mengambil kembali air yang sudah tumpah? Tapi aku masih mencintaimu. Cinta. Aku tertawa sinis. Cintamu terlalu murah. Apakah kamu mencintaiku? Atau mencintai status dan uang yang kumiliki sekarang? Pak Arya, Anda tidak bisa lagi menipuku. Tolong jaga harga diri Anda sendiri. Jangan sampai kenangan terakhir tentang Anda menjadi begitu menyedihkan. Setelah mengatakan itu, aku berjalan dengan mantap menuju mobil yang menunggu, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Arya tertinggal di sana, berlutut di antara tatapan penasaran dan cemoohan orang-orang. Setelah drama menyedihkan di lobi kantor itu, aku mengira Arya akan tahu diri dan mundur. Tapi aku meremehkan ketidaktahumaluan keluarganya. Karena tidak bisa meluluhkanku, mereka beralih ke target lain yang mereka anggap lebih mudah luluh, mantan ibu mertuaku. Ia datang menemuiku suatu sore tanpa janji. Sekretarisku masuk dan melaporkan bahwa seorang ibu tua bernama Suryani ingin bertemu, dan penampilannya sangat menyedihkan. Hatiku sedikit berat. Meskipun bukan lagi keluarga dan ia pernah begitu kejam padaku, bagaimanapun juga ia adalah orang yang lebih tua. Aku tidak bisa membiarkannya menunggu di luar. Aku mempersilakannya masuk ke ruanganku. Penampilannya sangat berbeda dari citranya yang dulu angkuh dan modis. Ia tampak sangat kurus dan kuyu, rambutnya memutih, dan pakaian yang dikenakannya sudah usang. Begitu melihatku, ia membeku sejenak, mungkin terkejut dengan perubahanku dan kemewahan ruangan ini. Lalu tiba-tiba, ia menangis. Air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Citra, nak, Mama minta maaf. Mama yang salah. Kami sekeluarga buta, tidak tahu bagaimana menghargai menantu sebaik kamu. Ia menangis sambil menceritakan kondisi Arya yang menyedihkan, perusahaannya yang akan bangkrut, dan rumah yang harus dijual untuk membayar utang. Ia meraih tanganku, tangannya yang kurus terasa dingin. Citra, Mama tahu kamu anak yang baik. Masa kamu tega melihat Arya jadi seperti ini? Pikirkanlah ikatan suami istri selama beberapa tahun ini. Pikirkanlah Rian yang butuh seorang ayah. Tolong dia sekali ini saja. Mama mohon padamu, Citra. Aku mendengarkan dengan tenang. Hatiku tidak goyah. Ikatan suami istri. Mereka sudah lama membuangnya sendiri. Sekarang, saat dalam kesulitan, mereka membawa dua kata itu untuk meminta belas kasihan. Aku dengan lembut menarik tanganku dari genggamannya. Bu, urusan saya dan Mas Arya sudah selesai. Bagaimanapun keadaannya sekarang, itu adalah hidupnya. Saya tidak punya hak lagi untuk ikut campur. Tapi dia mantan suamimu, ayah dari anakmu. Teriaknya putus asa. Aku bangkit, berjalan ke meja, mengambil buku cek, dan menandatangani cek senilai 500 juta rupiah. Aku meletakkannya di hadapannya. Bu, tolong terima uang ini. Ini bukan untuk membantu Mas Arya, tapi sebagai tanda bakti kecil dari saya sebagai mantan menantu, untuk Ibu gunakan di hari tua. Mulai hari ini, saya dan keluarga Ibu tidak punya utang apapun lagi.
Mohon dimengerti. Ibu Suryani menatap cek itu, lalu menatapku. Tatapannya tak percaya. Mungkin ia mengira aku akan luluh dan membantunya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku bukan sedang balas dendam. Tapi aku juga bukan orang suci yang bisa dengan mudah memaafkan orang-orang yang telah menginjak-injakku. Kebaikan yang salah tempat hanyalah kebodohan. Aku mengantarnya ke pintu, dan sebelum ia pergi, aku mengucapkan kata-kata terakhir. Bu, yang membunuh Mas Arya bukanlah orang lain, melainkan keserakahan dan kesombongannya sendiri. Saya harap ibu dan beliau segera menyadari hal ini. Karena tidak bisa meluluhkanku dengan air mata ibunya, Arya sepertinya menjadi semakin gila. Ia tidak lagi datang ke kantor, melainkan mulai berkeliaran di dekat kompleks apartemen mewah tempat aku dan Dava tinggal. Ia seperti hantu dari masa laluku, berputar-putar, tidak mau melepaskanku. Suatu sore, saat aku sedang berjalan-jalan dengan kedua putraku di dalam kompleks apartemen, ia muncul entah dari mana dan menghadang jalanku. Ia tampak lebih menyedihkan dari sebelumnya. Tubuhnya kurus kering, tatapannya kosong. Tapi saat melihat bintang dan surya yang sedang berceloteh di kereta dorong, matanya bersinar aneh. Citra, anak-anak ini siapa? Tanyanya terbata-bata, menunjuk kedua anakku dengan jari gemetar. Aku waspada, mundur selangkah untuk melindungi anak-anakku. Anak-anak saya. Bukan urusan Anda. Anak-anakku. Ulangnya. Dan tiba-tiba sebuah pikiran gila melintas di kepalanya. Ia maju, mencoba melihat wajah anak-anakku lebih dekat. Mereka sangat mirip denganku. Citra, katakan padaku. Mereka anak-anakku, kan? Kamu hamil sebelum kita cerai, kan? Kamu menipuku. Aku terperangah oleh delusinya. Apa yang ia bicarakan? Ia mencoba berpegang pada harapan kosong, sesuatu yang begitu menggelikan dan egois. Anda sudah gila, teriakku, kehilangan ketenanganku. Lihat diri Anda. Apa Anda pantas mengatakan itu? Lupa? Anda yang menandatangani surat cerai lebih dulu. Anda yang berselingkuh. Dengan hak apa Anda menuduhku menipu? Tapi Arya seolah tidak mendengar apa-apa. Ia tenggelam dalam dunia delusinya sendiri. Ia menunjuk bintang dan surya dan berteriak, "Mereka anak-anakku, pasti anak-anakku. Aku harus bertanggung jawab atas mereka. Citra, kamu tidak bisa merebut anak-anakku." Keributannya menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa petugas keamanan apartemen juga datang. Aku marah sekaligus malu. Aku tidak ingin anak-anakku menyaksikan adegan buruk ini. Pak Arya, saya katakan untuk terakhir kalinya. Anak-anak ini adalah anak-anak saya, dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Sadarlah, aku tidak percaya. Beri aku bukti. Tepat pada saat itu, sebuah suara rendah dan tegas terdengar dari belakang. Bukti yang Anda inginkan, saya bisa berikan. Aku berbalik. Dava sudah ada di sana, entah sejak kapan. Ia sepertinya baru pulang kerja, masih mengenakan setelan jas yang rapi. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi tatapannya dingin dan penuh tekad. Ia berjalan mendekat, dengan lembut mendorongku ke belakang kereta dorong, menjadi dinding kokoh yang melindungi kami bertiga. Arya, melihat Dava, menjadi buas seperti binatang yang terpojok. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Keluarga? Dava tertawa sinis, senyum yang penuh penghinaan. Anda dan Mbak Citra sudah bercerai. Dengan hak apa Anda menyebut kata keluarga di sini? Dan siapa saya? Saya tunangannya, dan yang lebih penting, saya adalah ayah dari kedua anak ini. Setelah mengatakan itu, Dava mengeluarkan sebuah map dari tasnya dan melemparkannya ke depan Arya. Anda ingin bukti, kan? Ini akta kelahiran kedua putra kami, Bintang dan Surya. Nama ayah tertera dengan jelas, Dava, dan ini, hasil tes DNA yang kami lakukan saat mereka lahir. Kecocokan hubungan darah 99,9%. Puas? Setiap kata Dava,
Setiap lembar kertas bertinta, bagai palu godam yang menghantam delusi Arya. Ia membungkuk, memungut hasil tes DNA. Matanya terpaku pada angka-angka. Wajahnya berubah dari buas menjadi terkejut, lalu pucat pasi seperti kertas. Harapan terakhir, alasan terakhir yang bisa ia gunakan untuk mengikatku, telah dihancurkan tanpa ampun. Ia terduduk lemas di tanah, kertas di tangannya berhamburan. Tidak, tidak mungkin. Dava tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Ia menatap Arya dari atas dan berkata dengan suara dingin, "Saya sudah mencari tahu tentang Anda, Pak Arya. Saya tahu semua yang telah Anda lakukan pada Mbak Citra. Seseorang yang membuang kebahagiaannya sendiri, sekarang mencoba merusak kebahagiaan orang lain. Tidakkah Anda sadar betapa hinanya diri Anda?" Ia memungut kembali kertas-kertas itu dan melanjutkan, "Ini peringatan terakhir. Mbak Citra dan anak-anak sekarang adalah keluarga saya. Jika Anda berani mendekati atau mengganggu mereka lagi, jangan harap saya akan menunjukkan belas kasihan. Perusahaan Anda yang diambang kehancuran itu, bisa saya lenyapkan sepenuhnya hanya dengan satu jentikan jari. Paham?" Ancaman Dava berhasil. Arya gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa tak berdaya yang total. Ia kalah. Secara emosional, finansial, dan sekarang, bahkan sebagai manusia. Ia kalah telak dalam segala hal. Dava tidak berkata apa-apa lagi. Ia merangkul bahuku, mendorong kereta dorong, dan berjalan menuju lobi gedung. "Ayo kita pulang, sayang." Aku menoleh untuk terakhir kalinya pada Arya. Ia masih duduk di tengah taman, sebuah bayangan yang sepi dan menyedihkan. Tapi di hatiku, tak ada lagi rasa kasihan. Semua yang harus ia alami hari ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Aku mengira setelah guncangan itu, Arya akan benar-benar lenyap dari hidupku. Tapi takdir sepertinya ingin menguji kesabaranku sekali lagi. Kali ini, yang muncul bukan Arya, melainkan Laura. Ia menemuiku bukan di kantor atau di rumah, melainkan di sebuah kafe tempat aku dan Dava sedang berkencan. Fakta bahwa ia menguntitku membuatku merinding. Penampilannya sangat berbeda dari citranya yang dulu angkuh dan glamor. Ia tampak kurus, wajahnya pucat, dan pakaian yang dikenakannya, meskipun masih bermerek, tampak usang dan kusut. Ia berjalan ke meja kami dan, tanpa salam, langsung berlutut di lantai. Matanya penuh air mata. "Mbak Citra, saya salah. Semuanya salah saya. Saya minta maaf. Tolong maafkan saya." Drama yang tiba-tiba ini membuat aku dan Dava terkejut. Semua mata di kafe tertuju pada kami. Laura tidak peduli. Ia terus menangis dan memohon. Setelah diusir oleh Mas Arya, saya baru sadar betapa salahnya saya. Saya kehilangan segalanya karena keserakahan. Sekarang saya tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya apa-apa. Selain itu, saya divonis penyakit mematikan. Hidup saya tidak akan lama lagi. Mbak Citra, saya tahu saya tidak pantas. Tapi sebelum meninggal, saya punya satu permintaan terakhir. Tolong maafkan saya dan kembalilah pada Mas Arya. Dia masih sangat mencintai Mbak. Hanya Mbak yang bisa memberinya kebahagiaan. Ia berbicara dengan nada yang begitu tragis. Siapapun yang mendengarnya pasti akan merasa iba. Tapi tidak denganku. Aku mengenal orang ini terlalu baik. Seorang wanita yang bisa dengan kejam menipu dan memanfaatkan orang lain tidak mungkin berubah begitu mudah. Ini hanyalah sebuah drama lain. Aku menatapnya. Tatapanku tenang. "Mbak Laura, bangunlah. Lantainya dingin, tidak baik untuk kesehatan orang yang sakit parah." Laura tertegun dengan sikapku. Ia mungkin mengira aku akan luluh dan bersimpati. Saat itu, Dava angkat bicara dengan suara dingin. "Mbak Laura, Anda salah alamat. Orang yang seharusnya Anda mintai maaf adalah Pak Arya, bukan Mbak Citra. Dan apakah mereka akan kembali bersama atau tidak, itu sama sekali bukan urusan Anda. Mbak Citra sekarang adalah tunangan saya." Ia meraih tanganku dan melanjutkan,
Mengenai penyakit Anda, saya kenal beberapa dokter ahli. Jika perlu, saya bisa perkenalkan. Tapi saya rasa penyakit terbesar Anda bukan di tubuh, melainkan di jiwa Anda. Dan penyakit itu, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Mendengar itu, Laura tahu dramanya telah berakhir. Ia tidak lagi menangis. Ia perlahan bangkit, menyeka air matanya, dan menatap aku dan Dava dengan sorot mata penuh kebencian. Baik, kalian berbahagialah. Tapi kita lihat saja apakah kalian bisa hidup tenang. Setelah mengatakan itu, ia berbalik pergi. Melihat punggungnya yang penuh kebencian, aku tahu cerita ini belum akan berakhir dengan mudah. Peringatan Dava sepertinya berhasil. Selama beberapa minggu setelahnya, Arya dan Laura tidak lagi muncul menggangguku. Hidupku kembali ke rutinitas normal yang sibuk namun damai. Aku fokus pada pekerjaan, mengurus anak-anak, dan mempersiapkan pernikahan kami yang akan datang. Aku mengira hantu-hantu masa lalu akhirnya telah memutuskan untuk beristirahat. Tapi sekali lagi aku meremehkan batas kemampuan manusia yang terdesak. Arya, setelah mencoba semua cara memohon, berlutut, bahkan mengklaim anak-anak sebagai miliknya, akhirnya menggunakan langkah terakhir yang sama sekali tidak kuduga. Ia menemuiku bukan sebagai mantan suami yang menyesal, melainkan sebagai seorang mitra bisnis. Ia meminta seorang senior di industri yang kuhormati untuk mengatur pertemuan. Ia berbohong, mengatakan bahwa perusahaannya diambang kebangkrutan dan ada beberapa item investasi bersama yang lama yang perlu diselesaikan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Demi menghormati senior itu, aku setuju untuk bertemu. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang. Arya tampak lebih kuyu dari sebelumnya, tapi ia berusaha untuk tampil serapi mungkin. Ia tidak lagi menangis atau memohon. Ia duduk di seberangku, meletakkan sebuah map di atas meja, dan memulai presentasinya. Mbah Citra, saya tahu Anda sangat membenci saya sekarang. Tapi saya harap Anda bisa mengesampingkan perasaan pribadi sejenak dan melihat masalah ini dari sudut pandang seorang pebisnis, katanya dengan suara yang dibuat-buat profesional. Memang benar perusahaan saya sedang kesulitan. Tapi fondasinya masih ada, dan masih ada beberapa pelanggan setia. Hanya saja kekurangan dana untuk bangkit kembali. Ia mendorong map itu ke arahku. Ini adalah rencana restrukturisasi yang saya buat. Saya sudah menganalisisnya dengan sangat cermat. Dengan investasi sekitar 50 miliar rupiah, perusahaan pasti bisa untung kembali dalam waktu 1 tahun. Mbak Citra, saya tahu Anda punya kemampuan. Daripada membiarkan uang Anda diam di bank, bagaimana kalau diinvestasikan di sini? Saya rasa ini adalah peluang bisnis yang saling menguntungkan bagi kita. Aku duduk terdiam. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Pria ini, yang mengkhianatiku dan meremehkanku, sekarang dengan tak tahu malu duduk di hadapanku, menawariku untuk menginvestasikan uang untuk menyelamatkan kariernya yang sekarat? Apa yang ia pikirkan? Apakah ia menganggapku bodoh? Atau ia sudah benar-benar kehilangan rasa malu? Ia tidak menyadari rasa jijik di mataku. Melanjutkan. Coba pikirkan. Ini rencana yang saling menguntungkan. Anda mendapat saluran pendapatan tambahan, dan saya akan bekerja. Saya akan mendedikasikan yang terbaik. Anggap saja Anda bekerja untuk Anda. Kita menjadi mitra. Cukup. Aku memotongnya dengan suara sedingin es. Aku bangkit, bahkan tidak melirik mapnya. Pak Arya, saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Uang saya tahu harus saya gunakan untuk apa, dan yang pasti tidak akan digunakan untuk berinvestasi di tempat yang tidak punya masa depan dan tidak punya moralitas. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan meninggalkan tempat itu, meninggalkan Arya di sana dengan rencana bisnisnya yang konyol dan rasa malu yang tak terkatakan. Sampai detik terakhir pun, ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia masih menganggapku sebagai alat, sebagai sumber daya yang bisa ia manfaatkan. Setelah tawaran konyol itu, aku memutuskan tidak bisa lagi membiarkan Arya mengganggu hidupku.
Aku melalui pengacara mengirimkan surat peringatan resmi padanya, menuntutnya untuk menghentikan semua tindakan pelecehan, tapi keputusasaan sepertinya membuatnya semakin nekat. Akhir pekan itu, aku dan Dava pergi melihat beberapa lokasi untuk persiapan pernikahan kami. Kami menemukan sebuah resort di tepi danau yang sangat romantis dan damai. Pemandangannya sungguh indah. Danau itu tenang seperti cermin, dan di kejauhan, pegunungan terhampar berlapis-lapis. Kami sedang berjalan bergandengan tangan di tepi danau, dengan gembira membicarakan ide dekorasi untuk hari penting kami, ketika bayangan yang familiar itu muncul lagi. Arya, aku tidak tahu bagaimana ia bisa menemukan kami di sini. Mungkin ia telah menguntitku. Pikiran itu membuatku merinding. Ia tampak seperti orang yang kehilangan jiwa. Pakaiannya berantakan, matanya kehilangan fokus. Ia menghadang jalan kami, tidak lagi berteriak atau memohon. Ia hanya menatapku dengan tatapan penuh dendam. Citra, sekali saja. Untuk terakhir kalinya, katanya dengan suara serak. Pikirkan 5 tahun kita. Pikirkan Rian. Dia masih butuh keluarga yang utuh. Ia lagi-lagi menggunakan putra kami sebagai tameng. Anak yang selama beberapa tahun terakhir hampir tidak pernah ia urus, kini ia gunakan sebagai alat untuk mengikatku. Kesabaranku akhirnya habis. Semua amarah dan kekecewaan yang telah lama kupendam tiba-tiba meledak. Aku melepaskan tangan Dava, maju selangkah, dan berhadapan dengan Arya. Aku tidak lagi menjaga ketenanganku. Pak Arya, bisa tidak Anda berhenti? Suaraku tidak keras, tapi tajam dan tegas, membuat Arya tersentak. 5 tahun? Berani-beraninya Anda menyebut 5 tahun itu? Selama 5 tahun saya menjadi istri yang berbakti. Dan apa yang saya dapatkan? Surat cerai yang sudah ditandatangani lebih dulu dan penghinaan dari seluruh keluarga Anda. Putra kita? Anda pantas menyebutnya? Anda bahkan tidak ingat hari ulang tahunnya. Aku maju selangkah lagi, menatapnya lurus tanpa rasa takut. Dan keluarga yang utuh? Anda sendiri yang menghancurkannya berkeping-keping pada hari Anda membawa selingkuhan Anda ke rumah kita. Aku menarik napas dalam-dalam dan melontarkan kata-kata terakhir. Kata-kata yang akan benar-benar mengakhiri sisa harapan terakhir di hatinya. Melihat wajah Anda membuat saya muak. Saya sekarang sibuk menjadi istri seorang miliarder dan mengurus anak-anak kembar saya. Saya tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan urusan sepele Anda. Kata-kataku bagai siraman air es di wajah Arya. Ia membeku di tempat, tak bisa berkata-kata. Wajahnya berubah dari dendam menjadi terkejut, dan akhirnya menjadi ekspresi kosong yang menyedihkan. Dava mendekat dan merangkul bahuku dengan protektif. Kami berjalan bersama menyusuri tepi danau, meninggalkan Arya sendirian dengan kebenaran yang kejam. Konfrontasi sengit dengan Arya membuatku sedikit lelah. Aku telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, tapi masih ada rasa lelah yang tersisa di hatiku. Dava sepertinya mengerti. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku dengan erat, menyalurkan kehangatan dan kekuatan. Kami terus berjalan menyusuri tepi danau, dan angin sepoi-sepoi serta suasana yang damai perlahan menenangkan jiwaku. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai seluruh langit dan permukaan danau dengan warna oranye keemasan, Dava tiba-tiba berhenti. Ia membalikkan badanku menghadapnya. Ia menatap dalam-dalam ke mataku, tatapannya penuh dengan kelembutan, rasa hormat, dan cinta. Citra, katanya dengan suara rendah. Hantu terakhir dari masa lalumu telah benar-benar lenyap hari ini. Dia tidak akan bisa mengganggumu lagi. Di tengah keterkejutanku, ia perlahan berlutut dengan satu kaki. Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku jasnya dan membukanya. Di dalamnya, ada sebuah cincin berlian dengan desain yang sangat indah, berkilauan di bawah cahaya senja. Aku sudah pernah melamarmu, tapi hari ini aku ingin melakukannya sekali lagi. Bukan sebagai janji untuk masa depan, melainkan sebagai penegasan untuk saat ini. Penegasan bahwa mulai saat ini, hidupmu hanya akan ada kedamaian dan kebahagiaan.
Ia menatapku. Matanya tulus. Masa lalu telah berlalu. Sekarang, biarkan aku yang membawakan kebahagiaan untukmu dan anak-anak. Citra, maukah kamu menikah denganku? Tiba-tiba air mataku tumpah. Tapi ini bukan air mata kekecewaan atau penderitaan. Ini adalah air mata kebahagiaan yang meluap, kelegaan, dan rasa haru yang luar biasa. Pria ini, ia datang padaku saat aku berada di titik tergelapku, dengan sabar menyembuhkan luka di hatiku, dan kini ia membawakanku masa depan yang penuh cahaya. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Di antara air mata, senyumku bersinar cerah. Dava juga tersenyum bahagia. Ia dengan lembut menyematkan cincin itu di jari manisku, lalu bangkit dan memelukku. Di tengah senja yang indah, kami berciuman. Ciuman yang tidak penuh gairah, tetapi sangat manis dan dalam. Pernikahan kami tidak mewah atau megah. Itu adalah sebuah acara kecil dan hangat yang diadakan di resort tepi danau yang sama tempat Dava melamarku. Tamunya hanya keluarga dan sahabat terdekat. Mengenakan gaun pengantin putih bersih, di hadapan semua orang, aku dan Dava mengucapkan janji suci, secara resmi menjadi suami istri. Setelah menikah, hidupku adalah rangkaian hari-hari yang manis dan damai. Dava adalah suami dan ayah yang luar biasa. Ia selalu mencintai dan menghormatiku, dan memperlakukan Bintang dan Surya seperti anak kandungnya sendiri. Rumah kami selalu dipenuhi tawa. Suatu pagi di akhir pekan, saat seluruh keluarga berkumpul di meja makan, aku tak sengaja melihat ponsel dan membaca sebuah berita kecil di sebuah situs berita ekonomi. Perusahaan Arya secara resmi dinyatakan bangkrut. Semua asetnya sedang dilikuidasi untuk membayar utang. Kerajaan kecil yang pernah begitu ia banggakan, kini telah runtuh total. Aku membacanya, dan hatiku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas seorang pemenang, tidak ada rasa kasihan pada yang kalah, hanya ada ketenangan yang aneh. Kisahnya, hidupnya, tidak ada lagi hubungannya denganku. Aku diam-diam meletakkan ponsel dan menyajikan sepotong telur mata sapi untuk kedua putraku. Dava menatapku, matanya penuh pengertian. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya dengan lembut meraih tanganku di bawah meja dan menggenggamnya erat. Aku membalasnya dengan senyuman. Kami saling mengerti tanpa perlu berkata-kata. Dulu aku membenci masa lalu, membenci Arya, bahkan membenci diriku sendiri. Tapi sekarang, setelah melalui badai, aku justru merasa bersyukur. Bersyukur atas pengkhianatan yang menyadarkanku, bersyukur atas penghinaan yang memberiku motivasi untuk bangkit, dan bersyukur atas semua penderitaan yang mengajariku untuk menghargai kebahagiaan sederhana yang kini kumiliki. Aku menyesap tehku. Rasa manis dan segar menyebar di mulutku. Hidup ini seperti secangkir teh, terkadang pahit, tapi pada akhirnya selalu meninggalkan rasa manis. Yang penting adalah apakah kita bisa sabar menunggu, dan apakah kita punya keberanian untuk menemukan rasa manis itu sendiri. Bagaimana masa depan nanti, aku tidak tahu. Tapi aku tahu, selama ada Dava dan anak-anak di sisiku, setiap hari akan menjadi hari yang damai. Para pemirsa, kisah Citra akhirnya mencapai akhir yang memuaskan, dan pelajarannya akan tetap bersama kita. Pelajaran terbesar yang bisa kita petik mungkin bukan tentang balas dendam, melainkan tentang kekuatan melepaskan dan memaafkan. Memaafkan masa lalu bukan karena orang yang menyakiti kita pantas dimaafkan, melainkan agar jiwa kita sendiri terbebas dan bisa menemukan kedamaian sejati. Jika ada di antara kita yang sedang melalui hari-hari yang penuh badai, jangan pernah kehilangan harapan. Sebuah pintu yang tertutup adalah kesempatan bagi pintu lain yang lebih cerah dan lebih cemerlang untuk terbuka. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan video ini, dan tinggalkan komentar Anda. Setiap dukungan dari Anda adalah motivasi luar biasa bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah yang lebih mendalam. Kanal Kisah Nyata mengucapkan terima kasih yang tulus atas perhatian Anda. Sampai jumpa.